Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah Head bikinan Buya Yahya. Bagian 9, koreksi atas buku Cerdas Memahami Darah Wanita karya Buya Yahya. Halaman 112. 2. Jika seorang wanita mempunyai kebiasaan head sekali atau berkali-kali dan tidak berubah. Jadi kebiasaan head, pernah head satu kali atau berkali-kali tapi tetap sama. Terus tidak memenuhi syarat tamyiz, maka untuk menghukumi haidnya saat istihadah kubro adalah langsung kembali kepada kebiasaan haid tersebut. Contoh, jika seorang wanita pernah haid dengan kebiasaan 7 hari, terkena istihadah kubro, tidak memenuhi syarat tamyiz, maka dalam menghukumi haidnya adalah haid 7 hari, suci 2-3 hari, talazum. Saya tidak tahu ya, ini sudah berulang kali saya bahas di video-video sebelumnya. Ini kaidah talazum ini tidak ada dasarnya. Ini hanya temuan Buya Yahya sendiri, entah dari mana beliau mendapatkan ide ini. Jadi kalau versi Buya Yahya, orang itu tidak perlu mengingat adat sucinya. Adat sucinya itu secara otomatis ikut kepada adat haid. Jadi kalau adat haidnya 7 hari, sucinya pasti 2-3 hari. Padahal yang benar, adat suci itu ikut kepada adat suci yang pernah dialaminya. Belum tentu kalau haidnya 7 hari, adat sucinya 2-3 hari, belum tentu. Jadi ini tidak bisa dipakai ya, tidak bisa dipakai karena karena tidak ada dasarnya. Begitu seterusnya, bergantian antara 7 hari haid dan 23 hari suci. Ini kaidah talazum versi beliau dan tidak ada dasarnya. Nah, ini merata ya ke kaidah talazum ini di berbagai halaman dan tidak bisa dipakai. 3. Seorang wanita mempunyai kebiasaan haid lebih dari 1. Kebiasaannya berkali-kali ya, dan kebiasaannya berbeda-beda. Jadi sudah haid berkali-kali dan kebiasaannya berbeda-beda. Maka dalam menghukumi istihadah kubro wanita tersebut dikembalikan kepada kebiasaannya. Akan tetapi kebiasaan mana yang akan diambil? Kebiasaan yang berbeda-beda di sini ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. A. Kebiasaan berbeda-beda dan bisa diketahui secara berurutan. Jadi kebiasaannya berbeda-beda dan diketahui secara berurutan. Jika wanita dengan kebiasaan tersebut terkena istihadah kubro, maka bilangan haidnya diambil dari kebiasaan di 6 bulan terakhir sebelum terkena istihadah kubro. Nah, saya tidak tahu dari mana beliau menetapkan 6 bulan terakhir ini, apa dasarnya, apakah ada ibaratnya apa tidak. Tapi saya yakin 1000% ini tidak ada ibaratnya. Ini hanya karangan Buya Yahya dan tidak boleh diikuti. Halaman 113. Contoh, jika seorang wanita terkena istihadah kubro mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dan tidak memenuhi syarat tamyiz, maka cara menghitung haidnya adalah kembali kepada 6 bulan terakhir. Sekali lagi ini hanya kaidah buatan Buya Yahya ya, tidak ada di kitab. Sebelum terkena istihadah kubro, 6 bulan terakhir sebelum terkena istihadah kubro. Gambarannya sebagai berikut. Selama 6 bulan terakhir dia mengalami haid. Bulan pertama haid 7 hari, bulan kedua haid 10 hari, bulan ketiga 8 hari, kemudian 11 hari, kemudian 6 hari, kemudian 9 hari. Maka 6 bulan setelahnya saat terkena istihadah kubro, cara menghitungnya disamakan dengan 6 bulan sebelumnya dengan berurutan seperti di atas. Nah, saya tidak tahu ini dapat kaidah dari mana, harus berurutan itu dari mana. Kok bisa? Dan kenapa kok hanya 6 bulan? Nah, diteruskan ya. Maka ketika terjadi istihadah, bulan pertama haidnya 7 sesuai dengan ini bulan pertama, kemudian 10, kemudian 8, kemudian 11, kemudian 6, kemudian 9. Nah, ini aneh ya. Jadi ini tidak ada di kitab, tidak ada di kitab. Di mana letak salahnya? Sudah saya terangkan tadi. Yang pertama masalah talazum. Yang talazum tidak usah dibahas ya, karena sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya dan ini tidak ada dasarnya ya, tidak ada ibaratnya. Walaupun Buya Yahya mengklaim semua ada dasarnya, tapi sampai sekarang saya belum menerima kiriman ibarat dari beliau dan saya yakin beliau memang tidak punya ibarat. Yang perlu kita baris bawahi di sini ialah 1. Dari mana beliau punya ide hingga adat harus berurutan sesuai yang diingat selama 6 bulan. Itu dapat dari mana ide 6 bulan? Dan ide berurutan itu dapat dari mana? Yang kedua, mengapa hanya dibatasi 6 bulan?
Kenapa kok bukan 12 bulan? Kenapa kok bukan 3 bulan? Nah, kembali lagi, ini tidak ada ibaratnya. Dua pendapat beliau ini aneh dan tanpa dasar. Mari kita baca ibarat di kitab Tuhfatul Muhtad bi Syarhil Minhaj, juz 1 halaman 757. Ini kitab ada di daftar pustaka beliau, artinya sumber rujukan beliau juga. Wa tasbutul adatu al mardudatu hiya ilaiha fi ma dzukira bimarratin. Jadi wa tasbutul adatu, adat itu bisa ditetapkan, adat yang dikembalikan orang-orang yang haidnya mustahadah yang ghairu mumayyizah, yang setelah diterangkan di muka, bimarrotin, dengan satu kali. Jadi adat itu bisa ditetapkan dengan satu kali fil asohi, menurut kaul asoh. Karena sudah saya terangkan di video sebelumnya, masalah adat ini ada berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan cukup satu kali, ada yang mengatakan harus 2 kali, ada yang mengatakan harus 3 kali. Nah, yang asoh cukup satu kali. Ila angkol hadza fi adatin mutafiqatin. Ini dalam adat yang selalu sama. Wa illa fa inin tadomat lam tasbut illa bimarrotaini. Kalau tidak selalu sama tapi beraturan, berbentuk aturan tertentu, berbentuk pola, membentuk aturan ya, maka tidak bisa ditetapkan illa bimarrotaini, kecuali dengan 2 kali. Contohnya seperti apa? Ka'an hadot fi syahrin salasatan, sebagaimana orang yang haid 1 bulan 3 hari. Summa fi syahrin khamsatan, kemudian bulan berikutnya 5 hari. Summa fi syahrin sab'atan, kemudian bulan berikutnya 7. Saya tulis dulu ya, biar tidak lupa. Saya buat contoh di sini, sebentar. Bulan 1 3, bulan 2 5, bulan 3 7. Kemudian summa salasatan, bulan keempat 3, bulan kelima 5, bulan keenam 7. Jadi bulan keempat 3, kemudian 5, 7, kemudian terjadi istihadah. Summastuhidot fisabi, kemudian terjadi istihadah di bulan ke-7. Bulan ke-7 terjadi istihadah. Faturaddu li salasatin, maka dikembalikan ketiga 3 hari. Summa khamsatin, kemudian 5, kemudian 7. Jadi bulan ke-7 ini haidnya 3 sesuai dengan aturannya ya. Kemudian bulan 8 5, bulan ke-9 7. Jadi ini sesuai aturan 3 5 7, 3 5 7. Ini karena sudah berulang 2 kali sebagaimana dijelaskan di atas, lam tasbut illa bimarrotaini, maka tidak bisa tetap kecuali dengan dua kali. Nah, ini karena sudah 2 kali, maka dikembalikan kepada aturannya tersebut. Kenapa kok begitu? Li'anna ta'aqubal aqdari al-mukhtalifati qad sara adatan laha. Karena silih bergantinya adat itu, adat yang berbeda-beda itu bisa menjadi adat bagi dia. Fa'in lam tatakarrur, kalau tidak berulang 2 kali, misalnya 3 5 sini, tidak berulang 2 kali, cuma belum sampai 2 kali, contoh di sini ya. Fa'in lam takarrur bi anistuhidot firrobi, contoh di sini misalnya istihadah di bulan keempat, jadi belum berulang 2 kali, ruddat lisabati, maka dikembalikan ke 7 haid terakhir, in alimatha, kalau ingat. Jadi dikembalikan ke 7. Di sini 7, ini 7, ini 7, ini 7. Itu begitu ya. Jadi Buya Yahya menetapkan batasan 6 bulan itu, ada kemungkinan Buya Yahya pernah baca tentang adat yang intidham ini, dan di kitab lain disebutkan ini hanya terjadi dalam 6 bulan. Maksudnya begini, terjadi 6 bulan itu kalau memang adatnya semacam ini, 3 5 7, 3 5 7, maka ini bisa membentuk intidham kalau 6 bulan. Tapi kalau contohnya seperti ini, misal 3 5 3 5, maka bisa terbentuk dalam 2 bulan. Atau kalau seperti ini 3 3 5 5 7 7, terus 3 3 5 5 7 7, maka ini bisa terbentuk intidham kalau 12 bulan. Nah, tapi yang banyak dicontoh di kitab itu 357, 357, dan itu terbentuk dalam 6 bulan. Ada kemungkinan Buya Yahya itu ingatannya kecampuran dengan intidham, adat yang intidham semacam ini. Itu seperti itu ya. Jadi jelas apa yang dicetuskan oleh Buya Yahya harus urut selama 6 bulan itu tidak ada dasarnya itu. Jadi yang betul
Kemana yang betul? Yang betul kembali kepada head yang terakhir. Dan kalau intidham baru dikembalikan kepada urutannya. Itu seperti itu. Bersambung ke bagian 10. Wallahu a'lam bishawab.